ahad, ahad. Ya Fattah ya Rajak, ya Fattah ya Rajak, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Waris ya Wahhab, ya Waris ya Wahhab, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Fattah ya Rajak, ya Fattah ya Rajak, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Samad ya Ahad, ya Samad ya Ahad, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Fattah ya Rajak, ya Fattah ya Rajak, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Sayyidal Wujud, ya Sayyidal Wujud, Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad. Ya Fattah ya Rajak, ya Fattah ya Rajak, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Sayyidal Anbiya, ya Sayyidal Anbiya, Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad. Ya Fattah ya Rajak, ya Fattah ya Rajak, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Nural Mustafa, ya Nural Mustafa, Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad. Ya Fattah ya Rajak, ya Fattah ya Rajak, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Siratul Mustaqim, Siratul Mustaqim, Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad. Ya Fattah ya Rajak, ya Fattah ya Rajak, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Samadal Ghaus, ya Samadal Ghaus, Agisuna billah, Agisuna billah. Ya Fattah ya Rajak, ya Fattah ya Rajak, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Sultanul Auliya, Sultanul Auliya, Fatihu Baitillah, Fatihu Baitillah. Ya Fattah ya Rajak, ya Fattah ya Rajak, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin.
rahimin. Ya Abdul Qadir Jilani, Ya Abdul Qadir Jilani, wasilu rahmatillah, wasilu rahmatillah. Ya Fattah ya Rajat, ya Fattah ya Rajat, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Agisuna bi fadlillah, agisuna bi fadlillah. Iftah lana rizqana fi kulli hayatina. Ya Fattah ya Rajat, ya Fattah ya Rajat, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Agisuna bi fadlillah, agisuna bi fadlillah. Ubsut lana rizqana fi kulli kasbina. Ya Fattah ya Rajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi biddarain amin ya rabbal alamin. Wasani fi kitab Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam insyaallah wa nafa'na bihi wa ulumihi biddarain. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam dan para guru-guru kita, Allah membukakan kepada kita selalu pintu rahmat dan kasih sayangnya. Allah mengampuni dosa-dosa kita, ibu bapak kita, handai tolan kita, dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ridhonya, ridho baginda Nabi besar Muhammad SAW pada diri kita, kehidupan kita, barjah kita, dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah mencukupi rezeki kepada kita selalu, rezeki bagi juga anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, handai tolan kita, amin ya rabbal alamin. Dalam halul rumus wa mafatihul qanus Syekh Ibnu Athaillah Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, Syekh Izzuddin Abdissalam mengisahkan sambungan minggu kemarin, sambungan minggu kemarin ya. Ini penting saya sampaikan karena beberapa hal masalah-masalah ini adalah masalah yang sangat sulit sekali masuk bagian-bagian puncak dalam ilmu tasawuf atau dalam ilmu ma'rifatullah. Dikatakan ilmu tasawuf itu karena sofa, ya ini suci. Lingkaran besar dari tasawuf itu, di dalam tasawuf itu ma'rifatullah. Dalam kitab Hilyatul Aulia, Syekh Abu Naim menjelaskan bahwa tasawuf itu, isi tasawuf itu ialah ma'rifatullah wa rasul, mengenal Allah dan Rasul. Kemudian ma'rifatun nafs atau ala nafsi, mengenal dirinya sendiri. Kemudian ma'rifatud dunia, mengenal dunia alam ini. Yang keempat ma'rifatus setan, mengenal perilaku setan. Nah, setan itu udah bagian daripada ilmunya, ada di ilmu tasawuf. Ilmu mengenal diri juga ada dalam ilmu tasawuf. Jadi ilmu mengenal itu bagian wilayah itu. Nah, yang kita bahas minggu kemarin adalah fana wal baqa.
Pana dan bako dikatakan oleh Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam kemarin, bila orang itu sudah bako, fa inna natakta fabi'azkaru, apabila engkau bertutur kata, orang sudah bako, fa'azkaru, tutur katamu itu tutur kata yang ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Oke, tutur kata orang yang sudah bakopilah, tingkatan bakopilah, itu orang yang bertutur kata, dia tutur katanya adalah ingat Allah Azza wa Jalla. Kayak apa contohnya? Contohnya orang berceramah. Orang berceramah itu kan tutur katanya umumnya lah, saya tidak tahu yang pada umumnya dia berkata itu ingat kepada Allah. Sedang bertutur itu ingat kepada Allah. Satu, dua, mengingatkan orang kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada penceramah malah mengingatkan kepada dunia, nah itu lain urusan. Tapi yang disebut dengan mengenal Allah itu, yang disebut dengan bako itu sudah hilang, itu sudah tidak ada, tetapi dia ingat kepada Allah. Imam Qushairi dalam Ar-Risalah, wa syara'al qaum bil fana'i ila sukutil awsafil majmumah. Secara umum kata Syekh, orang itu pana dulu, tingkatan puncaknya yang dicapai oleh orang-orang ingin ma'rifatullah itu pana dulu. Pana itu kata Syekh bil fan ila sukutil awsafil majmumah. Pana itu hilangnya sifat-sifat jelek, sifat-sifat buruk pada dirinya, hilang itu. Makanya ada disebutan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, pana fil hawa, pana hawa nafsu. Artinya hawa nafsunya tidak ada lagi sudah. Ya adalah secara manusia, tapi pada saat dia pana, memang tidak ada lagi nafsu. Hawa nafsu terhadap dunia, hawa nafsu terhadap kehidupan, tidak ada lagi. Seolah-olah tidak hidup lagi dia. Nah itu fana fil hawa. Jadi hawa hilang di hawa nafsunya, atau sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat jelek. Ingin mengatakan orang salah, mengatakan orang tidak baik di hati maupun di pikirannya. Tidak ada lagi kata kalimat itu. Nah, sedangkan orang bako, kata Imam Qushairi, wa asyaru bil bako ila qiyamil awsafil mahmudah. Tetapi orang yang bako, setelah pana bako, yang timbul pada dirinya, berdirilah sifat-sifat baru pada dirinya. Apa sifat baru itu? Awsafil mahmudati bihi, yaitu sifat-sifat terpuji. Makanya Rasulullah SAW itu bakopilah. Kenapa? Makanya disebut Rasulullah itu uswatun hasanah. Jadi contoh uswatun hasanah, karena sifat-sifat beliau terpuji semua. Makanya kita disuruh mencontoh Rasulullah, karena itu sifat bakofilah. Dalam Imam Qushairi saya tambahkan lagi misalnya, innahu paniya an syahwatihi, seperti perkataan orang itu pana an syahwatiha, berarti orang itu pana sudah dari syahwatiha. Umum kadang-kadang orang melihat kambing berjalan rasa melihat bini yang betilanjang. Itu berarti hawa nafsunya, syahwatnya besar sekali. Paijapannya an syahwatihi, bila dia pana dari syahwatnya, baqiya bunyati, maka bila hilang syahwatnya, tetaplah bunyati, bangunannya, wa ikhlasihi fi ubudiyati, terbangunlah pada dirinya ikhlas dalam hidupnya. Jadi bila orang itu panah dari riya, dari takabur, riya itu panah, hilang riya, hilang takaburnya, itu namanya panah. Lalu bila dia sudah bako, timbullah pada dirinya sifat ikhlas melaksanakan ibadah. Nah, seperti itulah maksud dari panah, pilah,
atau baqapilah, memahami. Wa in nazarta fabi anwarihi, apabila dia memandang wabi anwarihi, maka dia memandang dengan cahaya Allah. Oke, apa? Memandang dengan cahaya Allah. Maksudnya adalah dia memandang alam semesta ini hanyalah dirasakannya dua hal saja. Jalal dan jamal Allah. Kebesaran Allah dan keindahan Allah Azza wa Jalla. Menyimpulkan kamal Allah. Kamal itu artinya kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Melihat orang berjalan, unggut-unggutnya kagumnya, Masya Allah, hebatnya Allah menciptakan orang berjalan ini bisa berjalan, bisa tertawa, bisa duduk, bisa taungut, bisa menangis, ya kan? Iyalah, Masya Allah. Ada nang maaf lagi berdiri di muka jalan tol sana di Basiri kan ya Pak, Tajun bunuh diri. Ya kah? Masya Allah, ada juga yang bunuh diri. Ya lah. Oh, subhanallah, Masya Allah. Tapi kalau orang awam melihat orang bunuh diri, bungolnya orang tuh lah, jadi kayak itu lah. Tapi kalau orang yang sedang asik dengan Allah, masyhuk dia, pandangannya melihat nur Allah, Masya Allah, ya Allah, Maha Agung Engkau. Apa aja manusia ini bisa melakukan. Kayak apa? Kalau robot terbatas, manusia tidak terbatas. Bahkan jangankan orang penurut kepada Allah, nang membangkang lawan Allah ada. Bahkan yang mengaku Tuhan aja ada. Masya Allah. Mengenalilah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah itu maha ganjil Allah Ta'ala. Belum lagi nanti kita di akhirat, mesti kena melihat nang aneh-aneh, kada terkajut lagi. Misalnya melihat hari-harinya orang itu tidak sembahyang, sekalinya masuk surga misalnya nih. Terkajut-kajut dong kita ya kalau lah. Tapi kalau sudah kita mengenal Allah, paham kenapa di dunia ini ada orang gila, ya kah? Kenapa ada orang munafik? Kenapa orang tidak beriman? Mengapa ada orang sudah beriman, bertakwa, dihancurkannya keimanan ketakwaannya itu? Ya kah? Sesama muslim saling menuduh muslim yang lain. Ya, kenapa? Fabi anwari, tidak ada labi anwari, tidak ada cahaya Allah pada diri orang itu. Dengan nur, kayak itu kalau lah. Nah, kawai paham lah. Nah, sampai di sini bakopilahnya adalah bagaimana orang itu memandang dengan nur Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengenal Allah, mengenal sifat asmanya, mengenal af'al perbuatannya, diri dan semestanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdalin abdillah antaqdiyan hawaiji wa alihi wa sahbihi wa salim. Allah curahkan salawat salam kepada Nabi terbaik segala manusia. Semoga kabul segala hajatku. Salawat salam pada kulanya dan sahabatnya. Mari mengenal Allah, mengenal sifat asmanya, mengenal apa
hal perbuatannya, diri dan semestanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdalin abdillah anta dia wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahul wujud kidam baqal mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdalin abdillah